Shalom jemaat terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat datang di channel YouTube Lighthouse GBI GDC. Berikut ini pengumuman GBI GDC untuk sepekan. Ibadah raya online masih diperpanjang sampai akhir bulan Agustus 2020 dan dapat diakses melalui channel YouTube Lighthouse GBI GDC. Ibadah online sekolah minggu GBI GDC dilaksanakan setiap minggunya pukul 8.30 pagi di channel YouTube Lighthouse GBI GDC. Untuk informasi bisa hubungi Kak Ita di nomor telepon 0812 963 1916. Ibadah KUL masih dilakukan secara online, hubungi gembala KUL masing-masing. Untuk informasi tentang KUL dan bagi yang ingin bergabung di dalam KUL, dapat menghubungi KUL Center dengan Bapak Melvin di nomor telepon 0813 3247 6369. Akan dibuka kelas online Komseri 100 GBI Rayon 9 melalui aplikasi Zoom. Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk kelas ini, dapat menghubungi Ibu Duma di nomor telepon 0815 8913 583. Segera daftarkan diri Anda hanya dengan membayar bukus harga Rp50.000. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan perpuluhan, persembahan umum, persembahan diakonia, dan persembahan lainnya, dapat mentransfer ke rekening Bank BCA di nomor 869 196 3535 atas nama GBI Grand Depok City. Harap bukti transfer dikirim melalui WhatsApp Ibu Peti di nomor telepon 0812 8390 7423. GBI Grand Depok City membuka pelayanan doa. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan doa, dapat menghubungi Bapak PDP Bambang Sumarji, Gembala GBI GDC, di nomor telepon 0817 617 323. Minggu ini ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Mari siapkan roti dan anggur, jika tidak ada dapat digantikan dengan teh, sirup, ataupun biskuit. Ibadah akan segera dimulai, mari kita siapkan hati kita untuk sungguh-sungguh beribadah, agar pujian dan penyembahan yang kita naikkan menjadi kekuatan baru bagi kita. Dan kebenaran firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kita. Selamat beribadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan, apa kabar? Kita percaya di semangat merah putih ini, semangat kemerdekaan ini, kita percaya setiap kita dimanapun berada saat ini, kita siapkan hati kita mau memuji, mau menyembah Tuhan, mau beribadah kepada Tuhan. Pagi hari ini di Minggu tanggal 16 ini, saya mau sedikit memberi kesaksian bagi jemaat Tuhan dimanapun berada. Semoga berikan kekuatan bagi setiap kita. Tepatnya 1 tahun lalu, saya divonis dokter ada tumor di pita suara saya. Dan sebagian besar keluarga GBI GDC, khususnya KUL di mana saya berKUL, tahu dan saya sudah didoakan oleh Bapak Gembala dan Ibu Gembala juga. Vonis dokter, saya harus dioperasi supaya bisa dilihat tumor ini ganas atau tidak. Ada rasa takut di hati saya dan akhirnya saya putuskan nanti aja deh, nanti aja. Karena resikonya kalau tumor ini diambil maka suara saya bisa berubah. Sempat saya tanya sama Tuhan, mungkin saya memang Tuhan mau pakai saya tidak di menyanyi, tidak di pujian. Tapi Tuhan mau pakai saya di apapun yang Tuhan mau. Ya sudah, tapi saya belum berani untuk operasi saat itu. Sampai akhirnya berapa bulan lalu saya pun masih melihat tumor ini semakin membesar, semakin membesar. Saya tetap nggak mau operasi, saya hanya berserah, saya sama Tuhan, saya bilang Tuhan saya percaya Tuhan pasti sembuhkan, Tuhan pasti sembuhkan saya. Saya banyak mengalami mujizat di kesembuhan dan saya tahu saat ini pun Tuhan pasti sembuhkan saya. Saya nggak mau operasi, saya masih tak ada rasa takut, masih ada rasa bimbang untuk operasi. Nah minggu lalu, kira-kira 3 hari lalu lah, saya di toilet kantor saya lihat kok kemana benjolan ini, karena sebenarnya semakin hari itu semakin terlihat. Nah 3 hari lalu saya melihat kok nggak ada dia, saya tekan kok nggak ada. Nah tepatnya kemarin hari Jumat saya ke toilet tuh, saya lihat di kantor, saya bilang nggak ada, bener-bener nggak ada Bapak Ibu. Saya bilang Tuhan, ketika saya berserah, ketika saya mau coba belajar setuju sama mau Tuhan, ketika saya mau coba belajar apapun yang terjadi dalam hidup saya, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Saya percaya bahwa Tuhan berikan yang terbaik dan saya tahu bahwa mujizat ini saya alami lagi karena saya berserah sama Tuhan tentang apapun keadaan saya, tentang apapun mau Tuhan.
Saya nggak mau bilang saya kecewa, saya nggak mau bilang saya marah sama Tuhan, tapi saya mau belajar. Saya percaya sama Tuhan, Tuhan berikan yang terbaik. Puji nama Tuhan kalau saya boleh sembuh saat ini semua karena Tuhan begitu mengasihi saya. Dan saya mau bagikan Bapak Ibu, apapun kondisi Bapak Ibu saat ini, tetap percaya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Jangan pernah ada rasa kecewa sama Tuhan, jangan pernah komplain sama Tuhan, karena Tuhan punya rencana yang begitu indah bagi setiap anak-anaknya. Mungkin kita nggak tahu sekarang kenapa keadaan kita saat ini, tapi percaya saja, tetap pegang teguh janji Tuhan. Di depan sana Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap kita. Kalau saya alami mujizat saat ini, saya percaya saudara-saudara sekalian juga akan mengalami mujizat yang sama. Apapun pergumulan saat ini, percaya, pegang teguh janji Tuhan. Dia Allah yang sama, Allah yang luar biasa, yang memiliki mujizat bagi saya dan saudara. Kita mau siapkan hati kita mau masuk ibadah kita pagi hari ini. Mari kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita bawa hati kita bawa tubuh jiwa roh kita di hadapan Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Dari awal kita bawa pujian ini di hadapan Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas
syukurmu di hadapannya, perbuatannya ajaib. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, teramat baik. Haleluya. Ini syukur kami Tuhan di hadapan-Mu. Perbuatan-Mu sungguh ajaib. Engkau layak disembah. Sembah Dia, bawa pujian terbaik-Mu di hadapannya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu. Engkau hebat, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih setia-Mu. Haleluya. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Engkau baik dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mungkin keadaan kami saat ini tidak begitu baik Tuhan. Mungkin Tuhan sedang izinkan terjadi hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kami. Tapi ajar kami mengingat semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Betapa Bapa pelihara kami sampai hari ini. Sungguh semua karena kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Gak ada yang bisa kami balas selain ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Betapa Bapa pelihara kami, keluarga kami. Kalau kami boleh melihat pasangan kami, anak-anak kami Tuhan, orang tua kami, seisi rumah kami dalam keadaan baik. Semua karena keanugerah Tuhan. Atau mungkin kondisi kami saat ini sedang tidak baik, tapi ajar kami terus mengingat janji Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan punya rencana yang begitu indah bagi setiap kami. Terima kasih. Terima kasih. Engkau Allah yang kudus. Engkau Allah yang layak untuk disembah. Engkau Allah yang layak untuk disanjung. Kau Allah yang kudus, di dalam suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah kami yang kudus. Kau Allah yang kudus. Kau Allah
Tuhan adalah sumber sukacita kita. Apapun keadaan saat ini, Tuhan berikan kuasa bagi setiap anak-anaknya untuk menaklukkan badai di tengah kita. Kita mau menari-nari buat Tuhan, kita mau bersukacita di hadapan Tuhan. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Bersama-sama kita akan pujian ini. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak sukacita surga nyata penuhiku. Katakan lagi. Haleluya, angkat tanganmu. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak sukacita surga nyata penuhiku. Lagi ya, katakan Bapak Ibu. Haleluya, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Tuhan Yesus sumber sukacita kita, sukacita bagi saya dan bagi saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Baik, saatnya kita akan bersama-sama membaca apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Kita imani dalam hati kita tentang Pentakosta ketiga ini. Pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Dua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Tiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus,
tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita satu dalam doa, keluarga-keluarga bersatu, Bapak Ibu kita sama-sama bergandengan tangan, kita mau berdoa. Bapak di surga, kami mengucap syukur ya Bapak, kami boleh menikmati ibadah online pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk pengurapan yang Engkau curahkan atas tiap kami Tuhan, anak-anak-Mu ya Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan kalau Engkau berikan kami kekuatan, kesehatan, kemampuan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur Tuhan untuk para hamba-hamba-Mu ya Tuhan yang pagi hari ini ambil bagian Tuhan. Para imam musik Tuhan, para WL Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu ini dengan luar biasa Tuhan. Bila kasih anugerah penyertaan pimpinan-Mu menyertai hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kekuatan, kemampuan, kesanggupan yang daripada Engkau Tuhan melimpah atas tiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah jerih payahnya Tuhan, Engkau yang memperhitungkan ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk hamba-hamba-Mu. Kami juga mengucap syukur ya Bapak untuk para pemimpin-pemimpin rohani kami ya Tuhan, yang Kau utus Tuhan untuk berjaga-jaga atas kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala pembina kami Tuhan, untuk Bapak Niko Tuhan, untuk Bapak Rayon kami, Bapak Yongki Tuhan, bahkan Tuhan untuk para gembala-gembala Rayon Sabang Ranting Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Terlebih-lebih untuk gembala kami di tempat ini Tuhan, sampai kepada gembala-gembala kuliah Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan, pemimpin-pemimpin rohani ini Tuhan, Kau berkati keluarga, rumah tangga, pekerjaan, pelayanannya Tuhan, semuanya dalam perlindungan-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, mereka terus berjerih lelah atas tiap kami Tuhan. Biarlah melalui hidup hamba-hamba-Mu ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan, banyak jiwa-jiwa mengalami pemulihan yang daripada Engkau ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk firman yang kami terima pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu memberkati kami, menguatkan kami, memampukan kami, bahkan menegur setiap kami Tuhan. Kami dikuatkan melalui firman-Mu Tuhan, kami dimampukan melalui firman-Mu ya Bapak. Kami bukan hanya menjadi pendengar Tuhan, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu ya Tuhan, yang menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu ini Tuhan, biarlah pengurapan yang daripada Engkau terus mengalir atas hamba-Mu Tuhan. Berkati keluarga, rumah tangga, pekerjaan, pelayanan hamba-Mu ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu ya Bapak. Kami boleh mengucap syukur Tuhan untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh memperingati kemerdekaan Tuhan. Kami boleh menikmati kemerdekaan yang ke-75 tahun ini ya Bapak. Biarlah melalui kemerdekaan ini Tuhan, semangat kami dibangun Tuhan. Semangat kami semakin hari semakin kuat. Kami percaya Tuhan, Indonesia mengalami pemulihan yang daripada Engkau Tuhan. Indonesia mengalami kemerdekaan yang seutuhnya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami menikmati kemerdekaan di hari ini ya Tuhan. Kami peringati Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Semuanya bukan kuat gagah kami Tuhan, tapi semuanya karena anugerah yang Kau limpahkan bagi kami ya Bapak. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, setiap aparat pemerintah yang tertinggi sampai terendah Tuhan. Jadikanlah pemimpin-pemimpin kami Tuhan, pemimpin-pemimpin yang unity Tuhan, semata-mata semuanya untuk kesejahteraan bangsa kami, untuk rakyat Indonesia ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk Pak Jokowi Tuhan, berikan hikmat-hikmat-Mu Tuhan. Setiap pengambilan keputusan-keputusan yang diambil Tuhan, semuanya untuk kebijaksanaan rakyat kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan untuk tim medis Tuhan. Kalau hari ini kami boleh mengalami corona Tuhan, tapi kami percaya oleh darah Tuhan Yesus Kristus, corona sudah mati di dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia dibangkitkan, Indonesia mengalami pemulihan, Indonesia mengalami lawatan dari ekonomi, semuanya kami dilawat oleh Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk tim medis Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu ini yang terus berjerih lelah Tuhan, di dalam melayani para hamba-hamba-Mu Tuhan, di dalam melayani masyarakat Indonesia Tuhan. Kuatkan, mampukan Tuhan, berikan kekuatan kesehatan yang ekstra daripada Engkau ya Bapak. Kami mengucap syukur ya Tuhan, bahkan kami berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan, yang hari ini
menyaksikan bahkan ikut beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Ada urapan, kuasa, kekuatan yang daripada Engkau Tuhan. Ada hadirat-Mu yang memenuhi setiap mereka Tuhan. Mereka dikuatkan, dimampukan Tuhan. Bahkan setiap mereka yang mengalami Tuhan tekanan Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa akhir-akhir ini Tuhan mengalami Tuhan ketakutan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ketakutan Tuhan cabut dalam nama Tuhan Yesus. Mereka dimampukan, dikuatkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan, setiap mereka yang mengalami masalah Tuhan, Tuhan buka jalan Tuhan. Bahkan setiap ekonomi yang kurang baik Tuhan, kami percaya Engkau mencukupkan Tuhan. Mereka tidak akan mengalami kekurangan Tuhan, tapi berkelimpahan di dalam Engkau. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami beban berat Tuhan angkat. Bahkan setiap keluarga-keluarga yang mengalami masalah, Tuhan buka jalan. Terima kasih Tuhan, untuk pagi hari ini Tuhan, penuhi Tuhan umat-Mu dengan kasih anugerah yang daripada Engkau, damai sejahtera sukacita yang daripada Engkau melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, tepatnya besok negeri kita Indonesia akan merayakan HUT kemerdekaan yang ke-75 tahun. Sama-sama kita ketahui bahwa keadaan negeri kita saat ini sedang tidak baik. Bahkan bukan hanya negeri kita, tapi dunia. Tapi kita percaya Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Tidak ada satupun yang terjadi di atas muka bumi ini tanpa seizin Tuhan, tanpa kendali Tuhan. Tetap percaya bahwa semua dalam kendali Tuhan. Kita mau masuk dalam firman Tuhan, kita mau bawa pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Kita anak-anak Tuhan membawa negeri ini Indonesia di hadapan Tuhan. Kita berdoa, kita bela Indonesia di hadapan Tuhan. Percaya Bapak Ibu, percaya doa kita Tuhan perhitungkan. Tuhan pasti jamah, Tuhan pasti lawat negeri kita, Tuhan pasti lawat Indonesia. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu Tuhan, ini doa setiap kami Bapa. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepada
Tuhan. Haleluya. Shalom semuanya. 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu?" Pada saat kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus, Roh Allah masuk ke dalam hati kita. Kita adalah bait Allah. Mari kita katakan bersama-sama bahwa saya adalah bait Allah. 1, 2, 3. Saya adalah bait Allah. Sesuai dengan Roma 8 ayat 2, bahwa roh yang memberi hidup, yang ada di dalam kita, telah memerdekakan kita dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Pada tanggal 17 Agustus 2020, kita merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Seperti Tuhan memberikan kepada kita kemerdekaan, yaitu merdeka dari penjajahan hukum dosa dan hukum maut, maka Tuhan sudah memberikan kemerdekaan bagi Indonesia dari segala bentuk penjajahan. Dirgahayu Republik Indonesia. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita harus melakukan seperti yang tertulis dalam Yeremia 29 ayat 7. Yaitu kita harus mengusahakan kesejahteraan negara di mana kita tinggal. Dan berdoa untuk negara kita kepada Tuhan. Sebab kesejahteraan negara Indonesia yang tercinta ini adalah kesejahteraan kita semua. Yang mau melakukan ini katakan amin. Kita sebagai bait Allah harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan hidup menurut daging. Roma 8 ayat 13 berkata, "Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup." Salah satu peran dari Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah bahwa Roh Kudus akan mengurapi kita. Pengurapan yang berasal dari Roh Kudus ini yang akan mengajar kita dalam setiap pemikiran, keputusan, dan langkah yang harus diambil. Selain itu, peranan Roh Kudus juga memberikan kepada kita kuasa untuk menjadi saksi Yesus dalam menyelesaikan amanat agung. Di dalam era Pentakosta ketiga ini, untuk menyelesaikan amanat agung, Tuhan menyediakan pengurapan dan kuasa double portion kepada kita. Kita akan melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu Dia ada di bumi ini. Bahkan hal-hal yang lebih besar. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Let the power of the Holy Spirit fall on me. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Let the power of the Holy Spirit fall on me. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Daud adalah seorang yang sangat mengasihi Allah. Daud merindukan untuk mendirikan bait Allah. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan karena Daud seorang prajurit yang banyak menumpahkan darah. Tuhan mengatakan bahwa yang akan mendirikan bait Allah adalah Salomo anaknya. Meskipun demikian, Daudlah yang mempersiapkan segala sesuatunya untuk membangun bait Allah itu. Termasuk menyediakan emas, perak, tembaga, besi, kayu, batu permata. Daud juga yang membuat blueprint. Daud berkata bahwa Tuhanlah yang memberikan ilham kepadanya untuk memberikan petunjuk tentang segala pelaksanaan rencana itu. Secara pribadi,
Daud juga mempersembahkan emas dan perak untuk pembangunan itu. Pada waktu Daud menantang bangsa Israel untuk memberikan sumbangan untuk pembangunan Bait Allah, dikatakan bangsa itu bersuka cita karena mereka memberi dengan rela dan tulus ikhlas. Demikian juga dengan Raja Daud, dia sangat bersuka cita untuk membangun Bait Allah yang adalah tubuh kita ini. Syarat yang utama adalah mengasihi Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan, maka kita akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk membangun tubuh kita sebagai Bait Allah, yaitu membangun kerohanian kita. Salah satunya dengan memberikan persembahan secara materi kepada Tuhan dan kepada sesama. Memberi kepada Tuhan dan kepada sesama bukan hanya bagi orang-orang yang berkelimpahan secara materi, tetapi juga untuk orang yang berkekurangan. Pada waktu kita memberi, seperti yang terjadi kepada Daud dan bangsa Israel, maka kita akan mengalami sukacita yang melimpah. Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang kehilangan sukacita. Itu memang rencana iblis untuk menghancurkan kita. Tetapi Tuhan memberikan kunci untuk mengembalikan sukacita itu, yaitu dengan cara memberi. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Sesuai dengan 2 Tawarikh 3 ayat 1 dikatakan bahwa Salomo mendirikan Bait Allah di Yerusalem di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus. Jadi Daud yang menetapkan tempat dari Bait Allah Salomo itu. Bait Allah Salomo merupakan perpaduan dari tabernakel Musa dan tabernakel Daud. Tabernakel Musa berbicara tentang hukum Allah, sedangkan tabernakel Daud berbicara tentang doa, pujian, dan penyembahan. Sebagai Bait Allah, maka kita harus hidup taat kepada firman Allah dan hidup dalam doa, pujian, dan penyembahan. Saya ingat kepada almarhum Bapak Octavianus sebagai pendiri dari YPPII Batu Malang. Setiap kali saya berkhotbah di kebaktian tahunan dari YPPI di Batu Malang, beliau selalu berkata seperti ini. Di dalam ibadah itu ada 2 unsur. Unsur yang pertama, doa, pujian, dan penyembahan. Unsur yang kedua, pemberitaan firman Tuhan. Itu saja, seperti di gerejanya Pak Niko. Bait Allah Salomo berada di Gunung Moria di Yerusalem. Gunung Moria adalah tempat di mana Daud disuruh Tuhan membuat mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Setelah Daud melakukan itu, maka Tuhan mengabulkan doa Daud untuk negeri itu. Dan tulah penyakit sampar yang mengakibatkan 70.000 orang Israel mati berhenti menimpa orang Israel. Tuhan minta agar kita mempersembahkan korban kepada Tuhan. Terutama di tengah-tengah pandemi ini, supaya doa kita dikabulkan Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan, karena gereja-gereja di Indonesia pada saat pandemi COVID-19 mempersembahkan korban. Bilangan Research Center melakukan sebuah penelitian, dan hasilnya didapati bahwa sebagian besar gereja, yaitu sekitar 75%, pemasukan keuangannya menurun sampai dengan 60%.
Tetapi yang luar biasa, justru gereja yang keuangannya menurun 40-60%, gereja itu yang paling banyak memberi. Mereka memberi kepada anggota gereja, memberi kepada masyarakat, memberi kepada gereja lain, melakukan kerjasama dengan pemerintah, melakukan pelayanan sosial. Didapati juga satu hal yang menarik. Bahkan ini bagi saya suatu fenomena. Yaitu bahwa gereja dengan jumlah anak muda yang lebih banyak. Dalam hal ini anak muda yang berusia di bawah 21 tahun. Justru gereja itu terlihat lebih murah hati dan lebih peduli. Wow! Kemudian terjadi kebangkitan gerakan doa antar denominasi yang diikuti sebanyak 83,8% gereja. Mereka melakukan apa yang dikatakan Alkitab. Mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Untuk bisa unity seperti ini perlu pengorbanan. Saya percaya doa gereja-gereja Tuhan di Indonesia yang mempersembahkan korban seperti itu, yang sekarang berdoa agar pandemi segera berakhir dan tidak terjadi resesi ekonomi, akan dikabulkan oleh Tuhan. Haleluya! Gunung Moria juga adalah tempat di mana Tuhan meminta kepada Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Saya percaya bagi Abraham hal ini pasti sulit untuk dimengerti. Ishak diberikan kepada Abraham dan Sarah pada waktu masa tuanya, di mana mereka sudah tidak mungkin lagi mempunyai anak. Ishak adalah anak tunggal. Hati Abraham sangat lekat kepada Ishak. Dan tiba-tiba Tuhan meminta kepada Abraham agar Ishak dipersembahkan sebagai korban bakaran. Dalam hal ini, Tuhan menguji Abraham apakah Abraham lebih mengasihi Tuhan dibanding mengasihi Ishak. Ternyata dalam pergumulan yang sangat berat ini, Abraham menang. Abraham lebih mengasihi Tuhan ketimbang mengasihi Ishak. Supaya menjadi pemenang dalam pergumulan ini, perlu pengorbanan. Setelah Abraham lulus dalam ujian ini, dia diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Untuk menerima pengurapan dan kuasa double portion, Tuhan pasti akan menguji kita untuk melihat apakah kasih kita kepada Tuhan melebihi kasih kita kepada yang lainnya. Termasuk keluarga, uang, harta, kedudukan, harga diri, dan lain-lainnya. Kita harus keluar sebagai pemenang. Dalam Roma 12 ayat 1, kita diminta untuk mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan korban yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Sebab itu adalah ibadah kita yang sejati. Untuk mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, artinya tidak mati secara rohani, tidak suam-suam kuku, kudus dan berkenan kepada Tuhan, itu perlu pengorbanan. Tidak benar kalau ada orang yang mempunyai pengertian bahwa setelah kita lahir baru, kita bebas melakukan apa saja dengan alasan pasti Roh Kudus yang menuntun sehingga Bapa akan tersenyum. Tidak benar. Justru kita harus berusaha sungguh-sungguh untuk mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Untuk itu perlu pengorbanan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu.
kemuliaan nama-Mu. Pada awal tahun 2009, Tuhan berkata kepada saya dari Wahyu 3 ayat 11a, bahwa aku datang segera. Saya sudah sering mendengar kata-kata ini. Tetapi pada saat itu ada sesuatu yang lain. Saya gemetar. Dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, apa yang akan Tuhan kerjakan? Dan apa yang harus kami lakukan? 6 bulan kemudian, Tuhan baru menjawab pertanyaan tentang apa yang akan Tuhan kerjakan dengan berkata, aku akan mencurahkan Rohku. Aku akan mencurahkan Rohku. Pada saat Roh Kudus dicurahkan, akan terjadi seperti yang terdapat dalam Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 32. Ada 3 tanda yang akan terjadi. Tanda yang pertama, anak-anak, pemuda, dan orang tua akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Katakan amin. Tanda yang kedua, mujizat akan terjadi luar biasa. Tetapi tanda yang ketiga, goncangan juga akan terjadi luar biasa. Dengan adanya 3 tanda ini, maka Yoel 2 ayat 32 akan terjadi. Yaitu bahwa akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan, mereka akan diselamatkan. Artinya akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Pada tahun 2013, Tuhan berkata tentang pencurahan Roh Kudus ini sebagai Pentakosta yang ketiga. Ini sesuai dengan nubuatan William Seymour pada tahun 1909, yaitu kira-kira 100 tahun ke depan, yang berarti pada zaman now akan terjadi pencurahan Roh Kudus yang luar biasa, yang melebihi pencurahan Roh Kudus di Azusa Street. Sejak saat itu saya terus-menerus memperkatakan tentang hal ini. Siapa yang mengira bahwa goncangan yang terjadi pada tahun 2020, pada waktu era Pentakosta ketiga, ini adalah pandemi COVID-19. Di sini jelas bahwa pandemi COVID-19 ada hubungannya dengan aku datang segera. Pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya, apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Tuhan Yesus menjawab dari Matius 24 ayat 4 sampai dengan 14, yang juga terdapat dalam Lukas 21 ayat 8 sampai dengan 19, yang intinya akan terjadi yang pertama, goncangan terhadap orang percaya. Yang kedua, goncangan terhadap semua orang yang di bumi. Yang ketiga, pemberitaan Injil di seluruh bumi. Dalam goncangan tadi, salah satunya disebutkan penyakit sampar, yang berarti COVID-19 termasuk di sini. Jadi, pandemi COVID-19 ini adalah bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Yang perlu diingat adalah bahwa yang pertama, kita tidak mengatakan bahwa setelah pandemi ini Tuhan Yesus pasti datang kembali. Dalam hal ini kita tidak pernah tahu. Yang kedua, kita juga tidak bisa berkata bahwa Tuhan Yesus pasti belum datang setelah pandemi ini, atau lama setelah pandemi ini berakhir. Dalam hal ini pun kita juga tidak pernah tahu. Yang penting adalah bahwa pandemi COVID-19 ini adalah warning kepada kita bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Kalau dalam kitab Wahyu saja, Tuhan Yesus berkata, aku datang segera, sebanyak 4 kali. Waktunya sudah dekat, waktunya sudah singkat sebanyak 2 kali. Apalagi hari-hari ini. Pasti kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat-sangat dekat. Saya percaya orang yang merindukan kedatangan Tuhan, seperti pada jemaat mula-mula yang selalu berkata, Maranatha, sebagai doa dan sebagai salam, pasti akan lebih serius untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus.
Sehingga pada saat dia datang kembali, kita akan mendengar suara penghulu malaikat, bunyi sangkakala, dan mendengar nama kita dipanggil. Haleluya! Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau namaku dipanggil ku ada, kalau namaku dipanggil ku ada. Siapa yang percaya pada saat nama kita dipanggil, kita akan mendengar panggilan itu? Sebelah angkat tangan. Mari, saudara yang percaya, nyanyikan lagu ini bersama saya. Tak lama lagi kita bertemu Tuhan. Tak lama lagi kita bertemu Tuhan. Amin. Tak lama lagi kita bertemu Tuhan. Haleluya, haleluya, kita bertemu Tuhan. Haleluya, haleluya, kita bertemu Tuhan. Angkat tangan saudara. Berbahasa roh, berbahasa roh, berbahasa roh saat itu. Oh dia bahkan nama ya oh Jesus, Jesus. Tidak lama lagi kami akan bertemu dengan Kau Tuhan. Kau akan segera datang kali yang kedua. Biarlah kami boleh mempersiapkan diri Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak-Mu semua Tuhan. Pakai kami hari-hari ini untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Curahkan pengurapan buat mereka. Terima, 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 terima. Kami berdoa dengan mereka Tuhan. Untuk menyembuhkan mereka yang sakit, yang mengalami kesusahan. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima, 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 terima. Ora labakan nama ya rala bala bala. Ora bala bala. Ira bala 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 bala. Oh Yesus, 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 Yesus. Oh Yesus, 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 Yesus. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata begini, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu, mari arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami ini semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami semua. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau berkati, Engkau lindungi kami. Engkau juga tegur kalau kami salah. Engkau sembuhkan kami Tuhan. Itu Engkau ya Abah. Itu Engkau ya Abah. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Saudara-saudara, Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum perjamuan kudus dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing. Sekarang introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun kepada Tuhan. Minta ampun, minta ampun. Ampuni saya Tuhan, ampuni saya, ampuni saya. Katakan demikian. Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu sedang meminta ampun kepadamu.
Ampuni ya Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang saudara, mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan saudara. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur dengan suara, jangan diam. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Ucapkan syukur pada Tuhan. Ucapkan syukur. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.